penyakit yang menyebabkan batuk darah itu sebenarnya adalah kuman TBC yang bisa disembuhkan karena dia kuman dan sekarang sudah ada obat untuk membunuh kuman itu. Artinya penyakit TBC itu bisa disembuhkan. Cuman yang perlu diingat bahwa TBC itu bisa menyebabkan kerusakan pada paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sana Jamil dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Citra Mustika sebagai host dalam acara Obrolan Cegah Inspirasi Hidup Sehat. Nah Sana Jamil, bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Maret adalah Hari TB sedunia. Nah Citra mau mengungkapkan fakta bahwa ternyata di Indonesia merupakan nomor 2 tertinggi beban TBC di dunia setelah India. Maka tema obrolan cegah kita hari ini bertemakan mengenal penyakit TB paru. Oleh karena itu, sudah kita undang narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah spesialis paru, konsultan sekaligus ketua pengampuan TB paru dan respirasi di Rumah Sakit M. Jamil. Beliau adalah Dr. Irfan Madison, spesialis paru konsultan. Langsung kita sapa beliau. Selamat siang, Dok. Selamat siang, selamat siang. Kena Jamil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Dok, sudah hadir di obrolan cegah kita siang ini. Ya. Sibuk apa sekarang nih, Dok? Ya, sibuk harian lah. Seperti biasa untuk pelayanan juga. Poli parunya ramai sekarang, Dok? Waktu puasa agak kurang. Kurang ya, Dok ya. Nah, gini, Dok. Ternyata TB paru itu memang nomor 2 di dunia setelah India, Indonesia ya, Dok ya. Ya. Tentu Sanak Jamil bertanya-tanya nih, Dok. Kira-kira yang dimaksud dengan TB paru, penyebab utama penyebaran tuberkulosis di Indonesia ini kira-kira apa nih, Dok? Ya, kita sama-sama tahu bahwa TB ini adalah penyakit infeksi dan penularannya melalui percikan dahak pada saat batuk. Nah, artinya pada lingkungan yang banyak pasien TB-nya atau penderita TB-nya akan berisiko untuk menularkan ke lingkungannya. Kita tahu tadi bahwa Indonesia merupakan negara nomor 2 terbanyak jumlah penderita TB-nya setelah India, sehingga wajar ya kasus TB di Indonesia itu banyak karena penyebarannya juga akan berlangsung di sekitar kita. Nah, tentunya aspek pencegahan penting di sini. Dan kalau kita mengenal bagaimana penularannya, sehingga kita bisa mencegah. Jadi kalau kita tahu penyebab, berarti bisa kita tahu apa pencegahannya, Dok ya. Iya. Nah, gini, Dok. Bagaimana sih gejala utama tuberkulosis ini dan apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami gejala tersebut? Dan semua sakit TBC ini apakah ditandai dengan batuk berdarah, Dok? Ya, infeksi TB atau infeksi TBC atau istilahnya TB itu bisa mengenai paru dan bisa mengenai organ-organ lain di tubuh kita. Tetapi prinsipnya bahwa TB itu menular atau masuknya ke dalam tubuh seseorang dan keluarnya juga dari paru-paru. Artinya pada saat dia batuk, pada saat dia menghirup udara di sekitarnya akan berisiko untuk menularkan dan tertular. Nah, penularan itu tidak serta-merta pada saat itu dia akan jadi sakit, bergantung daripada daya tahan tubuhnya. Ada proses berarti ya, ada Dok, ya? prosesnya. Mungkin pada saat dia waktu kecil dia tertular dari lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau kondisi tubuhnya pada saat itu bagus, kuman tadi akan dieliminasi atau tidur ya di dalam tubuh kita, berdiam, dan pada kondisi tertentu di mana daya tubuh kita melemah, misalnya gizi yang buruk pada anak-anak, nah, maka kondisi ini akan menyebabkan kuman yang tadinya tidur akan berkembang. Gejalanya apa? Bisa gejalanya batuk-batuk. Tidak semua batuk darah itu kita TB. Tidak juga semua TB itu bergejala batuk darah.
Jadi kalau batuk darah nggak selalu TB ya, ya? TB juga, sebaliknya juga TB tidak semuanya gejalanya batuk darah. Bahkan ada yang tanpa gejala TB. Artinya pada kondisi tertentu ketahuannya pada saat medical check up. Ternyata di parunya nampak ada bercak. Nah, itu bisa terjadi. Kalau check up itu gimana menentukannya, Dok? Melalui foto ronsen atau gimana, Dok? Melalui foto ronsen. Melalui foto ronsen. Misalnya ada seleksi penerimaan pegawai misalnya, atau medical check up pegawai rutin misalnya kan. Nah, ketahuan di sana dia tidak mengeluhkan batuk, terutama pada orang-orang yang perokok misalnya, itu refleks batuknya akan berkurang, sehingga gejala batuknya akan minimal, sehingga itu yang menyebabkan gejala TB ini sedikit banyak akan berkurang dan tidak terdeteksi dengan baik. Dok, tidak semua batuk darah itu TB ya, Dok ya? Betul. Nah, gini, Dok, jika kita ada keluhan batuk nih, Dok, sudah lebih dari 2 minggu, apakah kita sudah dipastikan terjangkit TBC nih, Dok? Dan apa yang harus dilakukan jika terjangkit TBC, Dok? Ya, selain batuk ada gejala lain ya. Tapi kalau batuk 2 minggu tanpa ada penyebab lain, tentu kita waspadai kemungkinan salah satunya adalah TB. Bagaimana kita untuk mengetahuinya? Tentunya kita berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendeteksi apakah di dalam dahak kita itu ada kuman TB. Karena batuk itu sendiri untuk penyakit paru banyak penyebab ya. Asma dengan batuk-batuk kronis juga, PPOK juga batuk-batuk kronis. Keganasan pada paru juga batuk-batuk. Nah, artinya kalau tidak diketahui yang semua tadi, curigai kemungkinan ada TB. Nah, jalan keluarnya adalah periksakan diri ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendeteksi adanya kuman TB. Berarti kalau kita sudah batuk 2 minggu, berarti kita harus mencari pertolongan ke petugas kesehatan ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, gini, Dok, bagaimana jika dan di mana kalau kita ada batuk nih, Dok, kemudian kita buang dahaknya, tepatnya kalau kita TBC ini kemana tepatnya nih, Dok? Ya, tadi kan kita sudah singgung ya bahwa penyebaran kuman TB itu dari droplet atau dari dahak yang dikeluarkan oleh penderita TB. Artinya kita tidak tahu ya orang yang batuk-batuk itu yang berdahak itu apakah menderita TB atau tidak. Tapi dengan etika batuk itu kita bisa mencegah penularan itu. Ya batuk ya dahaknya dibuang ke tempat kloset atau pakai tisu ya supaya jangan menyebar ya, dibuang ke tempat sampah gitu ya, jangan sampai menyebar di mana-mana sehingga berpotensi untuk penularan kepada orang lain. Jadi memang etika batuk itu penting dan tidak membuang dahak sembarangan. Tapi kalau batuk memang dahaknya itu kalau bisa jangan di barang tempat aja gitu ya. Iya. Ya pada saat batuk sendiri kita ada etikanya, ditutup mulut kita pada saat batuk, baik dengan sapu tangan, tisu ataupun lengan kita, supaya jangan percikan dahaknya itu berterbangan sehingga berpotensi untuk menularkan pada orang lain. Jadi penularan TB ini melalui percikan dahak berarti, Dok? Iya. Berarti memang kalau sudah tahu penderita TB di rumah, memang kita sediakan tisu atau memang kita belajar etika batuk. Iya. Nah, gini, Dok, misalnya nih, Dok, peran vaksinasi dalam pencegahan TB ini, dan apakah vaksin tersedia di Indonesia, Dok? Apakah orang yang pernah mendapatkan vaksin BCG bisa terinfeksi lagi penyakit TB ini, Dok? Ya, vaksin itu bersifat meningkatkan atau merangsang imunitas kita terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksinasi BCG untuk anak-anak ya bertujuan untuk meningkatkan imunitasnya atau merangsang imunitasnya terhadap kuman TB. Nah, vaksin itu sendiri tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak akan tertular, tapi tidak menimbulkan penyakit yang berat. Sebenarnya itu. Jadi mengurangi potensi untuk menjadi penyakitnya lebih berat lagi ya, Dok ya. Ya. Nah, gini, Dok. Jika proses diagnostisnya, Dok, TB ini sudah dilakukan, dan apakah ada tes yang dapat dilakukan di fasilitas masyarakat, Dok?
Ya, kalau dulu kan pemeriksaan untuk TB ini bisa melalui DAHA ya, bisa DAHA apa namanya Diantarkan ke di puskesmas itu puskesmas ada itu ya? ya, dipakai slide itu kan bisa, itu bisa dalam waktu 1 hari bisa ya. Sekarang ada pemeriksaan yang memakai mesin PCR ya, CCM ya, itu bisa memeriksa keberadaan kuman TB itu lebih cepat. Nah, dengan alat itu bisa dalam waktu 2 jam bisa terdeteksi. Tentunya pada prinsipnya 2 jam ya, tapi kan perlu untuk penggunaan apa namanya utilisasi dari suatu alat butuh penggunaan sampel yang banyak ya dalam satu running alat itu, dan dalam apa namanya pelaksanaannya mungkin dalam 1 hari bisa menghasilkan apa namanya hasil yang diharapkan bisa keluar, apakah dia positif TB atau tidak. Artinya dengan kemajuan teknologi pendeteksian kuman TB itu lebih baik lagi, dan malah bisa mendeteksi kuman TB yang sudah resisten dengan obat-obatan atau TB MDR ya, bisa MDR yang itu dideteksi. ya. Tapi kalau pemeriksaan itu apakah tersedia di puskesmas? Sudah, sebagian alat itu sudah terdapat di Puskesmas, dan di rumah sakit kita juga ada. Beberapa rumah sakit itu sudah ada juga, di rumah sakit swasta ada juga, di itu alatnya itu disediakan oleh pemerintah. Dan untuk mendeteksi itu kan ada cartridge-nya namanya, cartridge itu juga disediakan oleh pemerintah. Dan pada saat ini kalau dulu ada TCM namanya, sekarang TCM Ultra. TCM Ultra ini mempunyai sensitivitasnya lebih tinggi lagi untuk mendeteksi. Sampelnya masih dari DAHA. DAHA-nya dikumpulkan, dikirimkan ke laboratorium untuk bisa diperiksakan apakah mengandung kuman TB atau tidak. Nah, gini dok, jika ada perawatan yang tersedia untuk TB ini dok, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan penyakit ini dok? Tanya nih, Sana Jamil bertanya dok, TB itu berapa lama sih penyembuhannya dok? Bisa sembuh nggak gitu dok? Ya, kalau untuk penyakit TB itu kan karena penyakit infeksi ya, infeksi itu ditularkan oleh kuman TBC ya, atau kuman Mycobacterium tuberculosis. Tadi disebutkan tanggal 24 Maret ya, merupakan hari TB, merupakan momen di mana tanggal 24 Maret itu ditemukan pertama kali kuman TB, sehingga di setiap tahun di apa namanya diperingati sebagai hari TB dunia. Ya, karena tanggal 24 itulah ditemukan penyebab dari kelainan paru yang menyebabkan batuk darah itu ternyata kuman, bukan guna-guna. Kalau dulunya dianggap itu suatu penyakit yang di apa namanya dikirimkan atau diguna-guna. Bukan hanya di negara kita, di negara barat juga paham itu dulu-dulunya ada seperti itu. Nah, di masyarakat juga ada nih dok, mitos ini apakah fakta atau mitos dok? Kalau batuk itu ada guna-guna atau memang bikin penyakit gitu dok? Ya, itu yang diluruskan ya, dengan kita memberikan pencerahan ini, supaya masyarakat tahu bahwa penyakit yang menyebabkan batuk darah itu sebenarnya adalah kuman TBC yang bisa disembuhkan, karena dia kuman dan sekarang sudah ada obat untuk membunuh kuman itu. Artinya penyakit TBC itu bisa disembuhkan. Cuman yang perlu diingat bahwa TBC itu bisa menyebabkan kerusakan pada paru. Kalau lama-lama tidak diobati, maka kerusakan paru yang terjadi itu makin berat. Kuman TB-nya sembuh, tetapi paru yang rusak itu tidak akan baik lagi. Nah, itu sebabnya perlu pengobatan atau deteksi dini dari penyakit TB. Sesuai dengan tema yang pada saat ini ya, bahwa kita bisa mencegah penyakit TB itu sedini mungkin, mendeteksinya sedini mungkin, sehingga komplikasinya kepada paru juga seminimal mungkin. Ya. Artinya penyakit paru ini bisa diobati dengan kepatuhan berobat ya dok? Iya. Ya, selama 6 bulan minimal itu bisa disembuhkan. Dan 6 bulan itu nggak boleh putus ya? Nggak boleh putus. Ya. Obatnya terus dimakan. Kalaupun ada keluhan efek samping, cepat berobat. Nanti akan diatasi efek sampingnya. Dicarikan jalan keluarnya. Nah, ada juga nih Sana Jamil mau bertanya nih dok. Kira-kira nih dok, apa sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran TB ini kepada anggota keluarga atau komunitas sekitar kita nih dok? Pertama kita melakukan screening ya, melakukan
pemantauan di sekitar kita ada nggak yang batuk-batuk. Sudah batuk-batuk 2 minggu berarti. Nah ya, kalau ada yang batuk-batuk segera periksakan apakah mungkin ada TB enggak. Kalau ada TB cepat diobati supaya rantai penularan itu bisa diputus cepat mungkin. Dan untuk untuk anak-anak yang berisiko misalnya balita atau orang-orang dengan imunitas yang rendah, itu yang kontak dengan pasien TB itu diberikan obat pencegah namanya, supaya TB yang ada dalam tubuh itu tidak berkembang menjadi penyakit TB. Gitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kenali di sekitar kita ada yang berpotensi menderita TB. Kalau dia menderita TB, diobati secepat mungkin. Dan orang sekitarnya juga yang berpotensi untuk gampang tertular itu diberikan obat pencegah. Tapi kalau di sekitar rumah kita sudah ada yang batuk-batuk 2 minggu, segera cari pertolongan ke tenaga kesehatan. Iya, Dok. betul. Ya. Nah, jadi Dok, bagaimana sih situasi penanganan TB di Indonesia saat ini, termasuk tantangan utama yang dihadapi dalam pengendalian penyakit ini, Dok? Ya, kalau untuk manajemen TB pada saat ini di Indonesia sudah cukup baik ya. Sudah ada manajemen yang baik, di mana pencatatan pelaporannya sudah secara nasional itu link ya. Jadi kalaupun pasiennya berada dari luar daerah, kita bisa mendeteksi riwayat pengobatannya selama ini di tempat kita. Artinya link itu sudah ada, dan dengan link yang ada itu pencatatan secara nasional jadi lebih akurat. Kemudian juga diagnosis penyakit ini juga difasilitasi oleh pemerintah dengan penyediaan alat-alat diagnosis yang lebih akurat ya, dan disediakan obat-obat yang lebih lebih dijangkau lagi oleh masyarakat karena gratis. Dan juga untuk TB sekarang ada program pengobatan TB untuk TB yang sensitif obat namanya, dan ada yang resisten obat. Yang sensitif obat yang TB biasa ini ada pengobatan yang baru yang bisa 4 bulan. Kalau dulu 6 bulan ya minimal, sekarang ada 4 bulan. Demikian juga untuk TB resisten obat, TB MDR itu ya, dulunya sampai 2 tahun, kemudian berkurang menjadi 1 tahun ya, 9 bulan sampai 11 bulan, kemudian sekarang ada yang 6 bulan. Artinya manajemen pengobatan TB itu setiap tahun, setiap saat itu diperbaiki, dan demi kenyamanan pasien itu bagaimana bisa kepatuhan pasien itu bisa diakomodir lah dengan pemberian obat-obat yang lebih sedikit dan lebih cepat biasanya. Ini Dok, untuk informasi ke Sanak Jamil ya Dok ya. Kira-kira Dok, program pemerintah atau organisasi non pemerintah yang bekerja untuk mengatasi masalah TB di Indonesia, dan bagaimana sih masyarakat dapat bergabung atau mendukung upaya ini tersebut, Dok? Ya, sebenarnya banyak ya, tidak hanya pemerintah saja yang bergerak di bidang kesehatan ini dalam rangka penyehatan masyarakat kita, sama untuk TB. Ada peranan masyarakat juga, termasuk PPTI ya, organisasi untuk yang aware dengan TB ini, juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan TB. Dan juga ada bekas TB, bekas pasien TB itu juga membuat semacam satuan dalam rangka memotivasi pasien-pasien TB, terutama pasien TB MDR. Ada wadahnya. Dan juga dalam tata laksana TB itu juga ada semacam pendanaan dari luar negeri juga untuk menyokong ya pelaksananya program TB. Jadi banyak pihak yang menyokong pelaksananya program TB ini supaya berhasil. Jadi orang-orang yang sudah sembuh itu ada organisasinya sebagai indikator ya, sebagai motivator untuk supaya pasien yang mengalami TB itu ada wadah untuk curhat ya, dan ada orang yang bisa memberikan support ya, bahwa kalau kita sebagai petugas kesehatan mungkin yang tidak pernah menderita TB mungkin
merasa pasien itu merasa ya mungkin hanya ngomongnya aja gitu kan, tapi kalau pasien sendiri, bekas pasien yang ngomong mungkin akan lebih didengar ya, karena pernah rasa ya, penyamaan rasa dan pernah mengalami dan pernah juga mengalami efek samping obat misalnya kan, dia bisa mengomong dengan penderita yang ada supaya motivasinya bisa dibangkitkan. Ini Dok, apa saja sih faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi TB di Indonesia dan bagaimana sih cara mengurangi risiko? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa TB ini adalah penyakit infeksi yang menularnya melalui droplet. Artinya faktor lingkungan penting. Artinya lingkungan yang dimaksud di sini yang di lingkungan baik lingkungan rumah maupun lingkungan kerja. Artinya seseorang yang menderita TB itu berperilaku kalau dia sakit tentunya dia pakai masker atau tidak batuk sembarangan. Perilaku di sini penting. Kemudian juga lingkungan, dalam hal ini bagaimana rumah atau ventilasi rumah lah, pencahayaannya lebih bagus ya, supaya kalaupun ada kuman TB di dalam pada rumah orang yang menderita TB itu tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Dengan ventilasi yang baik itu udara yang tercemar oleh kuman TB tadi itu akan berganti dengan udara yang bersih dari luar kalau ventilasinya bagus. Tapi kalau ventilasinya tidak bagus, udara yang ada di dalam ruangan itu akan berpotensi untuk menularkan kepada orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Nah, itu faktor lingkungan. Itu menyebabkan risiko terinfeksi. Kemudian untuk menjadi risiko dari terinfeksi menjadi sakit, itu faktor individu sendiri, daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, kuman TB masuk tidak akan jadi sakit kalau daya tahan tubuhnya bagus. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya rendah, kuman TB itu akan langsung bisa menggerogoti tubuhnya menjadi sakit gitu. Jadi ada dua aspek lingkungan dan aspek individu sendiri yang berperan dalam berkembangnya sakit TB ini pada seseorang. Tapi yang dua aspek ini memang kita perhatikan banget di rumah kalau memang sudah ada yang terdiagnosa penyakit TB ini adanya. Anak Jamil gini Dok, bagaimana sih cara mendapatkan bantuan medis atau informasi lebih lanjut mengenai TB di Indonesia ini Dok? Ya, sebenarnya informasi ini banyak ditemukan ya di media-media juga di rumah sakit. Kalau langsung ya kita mau berkonsultasi, bisa datang ke Puskesmas, bisa datang ke Rumah Sakit Jamil, ke Poliklinik Paru ya. Kemudian juga bisa ke mengunjungi website kesehatan ya, itu bisa berkonsultasi juga. Sekarang Google sudah banyak bertanya. Sudah banyak ya. Bisa wadah informasi itu sudah terbuka luas. Ini Dok, bagaimana untuk mencegah penyebaran TB ini jika saya di serumah itu dengan orang yang terkena TB gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita paham itu TB itu menularkan melalui droplet, tentunya pertama obati secepat mungkin ya. Kalau menderita TB obati secepat mungkin. Biasanya dalam pengobatan 2 minggu sampai 1 bulan pertama itu jumlah kuman yang ada dalam tubuh itu akan jauh lebih berkurang dan potensi untuk menularkan lebih kurang. Dan pada saat awal-awal pengobatan itu kalau bisa jangan menyebabkan droplet di rumah atau batuknya, supaya jangan dijaga batuknya. Sebenarnya tidak ada larangan untuk, kadang-kadang ada pertanyaan bagaimana dengan alat makan. Sebenarnya tidak menjadi sumber penularan ya. Kalau seandainya sudah dicuci bersih ya tidak menular. Harus diisolasikan gitu ya? Tidak harus diisolasikan. Yang penting pasiennya tidak disatukan dalam satu kamar dengan yang lain gitu. Karena pada saat dia tidur kan tidak tahu kita. Dia batuk, yang lain itu tidur juga menghirup udara yang tercemar dari batuknya. Sampai dia sudah nyatakan negatif, nantinya baru dilakukan baru mungkin tidur sekamar dengan adiknya atau kakaknya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, luar biasa Dok, pertanyaannya sudah banyak
hari ini kami mendapatkan ilmu, Dok. Mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu juga Sanak Jamil dimanapun berada. Ya. Nah, sebelum acara kita berakhir nih, Dok, Ya. boleh, Dok, tips untuk penderita TB dong, Dok? Ya, sesuai dengan moto pada tahun ini bahwa kita bisa mengatasi TB, mengobati TB dengan cara mendeteksi dini TB itu di lingkungan kita, kemudian mengobati dan mencegah, ya, memberikan pengobatan pencegahan, ya, kemudian obati secepat mungkin, itu gunanya untuk mencegah penularan juga. Kemudian cegah stigma, jangan memberikan stigma kepada penderita TB, karena pemberian stigma itu akan menyebabkan makin jauh dia dari pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa mencapai generasi emas di tahun 2035. Bebas TB-nya Indonesia ya, Dok, Iya. ya. Baik, Sanak Jamil, sampai di sini acara kita hari ini. Semoga bermanfaat podcast kita kali ini. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kesehatan dapat dilihat di sosial medianya RSUPM Jamil di bawah ini. Nah, Sanak Jamil, kami mohon pamit. Citra Mustika dan Dr. Irfan mohon undur diri dan berjumpa lagi di podcast berikutnya di obrolan cepat dengan tema-tema yang lain. Itu kami dari Rumah Sakit M Jamil siap melayani sepenuh hati. Ya.